أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dirusak itu oleh diri kita sendiri, dan itu memang tujuan mereka merusak agama kita itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Faqallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah al-ayah. Para bapak anu kusim kuring dipihormat, ibu anu kusim kuring dipihormat, oge para pemuda anu sami-sami ku sim kuring dibanggakeun. Alhamdulillah sok sanaos dina kayaan hujan tunduh ripuhnya Kang Deohnya. Kamari Kang Deo tos nyepitan Kang Emus. Pas setiang ya dengan kamari disepitan. Terus garing deui. Tere. Kieu mah tos sepitan masal usahakeun ayakeun hiji di acara nyandung masal. Kita nikah masal mah tos anehnya. Ieu mah ngawayuh masal, Bu. Ayakeun. Ibu kali bapak anu kusim kuring dipihormat, sim kuring ngagaduhan hiji keyakinan bahwa sumpingna ibu kali bapak di dieu teh henteu atas nama kebetulan. Ya Bu nya. Jadi ibu dan bapak datang ke masjid ini saat ini itu bukan atas nama kebetulan, tapi ini merupakan takdir yang telah Allah tuliskan. Bagaimana cara ibu mendapatkan pahala, bagaimana cara bapak mendapatkan hidayah. Karena hidayah itu tidak murah, hidayah itu mahal ya Bu ya. Hidayah itu mahal. Dan bapak juga ibu itu termasuk orang yang sangat beruntung. Kenapa? Orang lain itu Bu ingin hidayah seperti saat ini. Bapak sareng ibu nusanesma hoyong hidayah sapertos kieu teh. Resikona teh Bu kadang dibaeudan kuno janten kulawargi. Kadang mengalami penyiksaan fisik. Wah seueur Bu, malihan kedah aya nu nebus ku artos anu teu mirah gitu. Aya cenah ustad nu kitu, aya seueur. Bilal bin Robah Bu negakeun kalimat la ilaha illallah itu duikeun ka mengalami penyiksaan fisik. Hoyong hidayah teh nu sanes mah kedah ripuh heula gitu. Kedah ditebus ku Abu Bakar supados merdeka teh Bu, supados tiasa lebet Islam. Bilal bin Rabah itu ditebus. Pangaosna sabaraha? Moal katebus ku sakomplek BBA mah. Moal. Awis Bu nebus ieu teh. Naon sebenarnya teh hamba sahaya nya. Memerdekakan hamba sahaya itu bukan harga yang murah. Nah, Bilal bin Rabah itu untuk mendapatkan hidayah seperti ini, hidayah Islam itu bukan hal yang mudah gitu Bu. Nah makanya saya bilang ibu dan bapak termasuk orang yang sangat beruntung. Karena adanya atau hadirnya ibu dan bapak di sini itu merupakan hidayah anugerah dari Allah yang tidak bisa ibu beli dengan apapun. Kunaon Bu meserna hidayah ieu Bu? Ku doa. Doa. Pan ibu teh saban salat tiap kali salat teh ihdinas sirotol mustaqim.
Ya Allah, berilah kami hidayah. Hidayah apa? As-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Nah, adanya Bapak dan Ibu di sini itu merupakan pengabulan doa dari doa Ibu itu. Bahwa di sini itu Ibu telah mendapatkan hidayah berupa jalan yang lurus. Nah, itu penebus hidayah Ibu dan Bapak. Makanya Bapak harus berbahagia, Pak, ada di sini itu. Bapak di sini itu mungkin ya Pak ya, mungkin salah satu penyebabnya adalah ada peran doa dari istri Bapak. Percantan tuh Pak? Bu, percantan tuh Bu? Ayakna Bapak di dia teh itu kumargi ayak peran doa di Ibu. Nawan? Oh, tiris. Nya abdi ke tiris ieu juara yang kieu. Ngaling teh nu mencetak. Nah gitu ya Bu ya. Jadi Bapak jangan merasa berbangga diri dulu. Oh ini saya rajin ibadah, saya usaha lancar. Itu karena usaha sendiri, bukan Pak. Tapi ada peran doa dari seorang istri, ya Bu ya. Canten Bu. Tuh, komo pas satea upami istrina opat, nambah hiji terus gitu. Kira sok tamihan tilu di. Hiji ge acan. Nah, jadi ada hidayah atau doa yang menyebabkan doa orang lain yang menyebabkan kita berada di sini. Makanya kita harus bersyukur. Kemudian Bu, Pak, sebagai umat Islam, kita sudah sepatutnya bangga berada di dalam agama Islam. Ibu bangga tidak menjadi Muslim? Bangga. Pak, bangga jadi Muslim, Pak? Bangga. Upami bahasa Sunda mah sanes bangga reueus. Justru bangga bahasa Sunda mah hese gitu. Jadi ibu itu kedah reueus ngagem agama Islam. Harus bangga sebagai muslim dan muslimah. Kenapa? Hanya agama Islam yang diakui oleh Allah keberadaannya. Dalilnya, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diakui Allah itu, di sisi Allah itu hanyalah Islam. Jadi ibu itu harus bangga menunjukkan identitas ibu dan bapak sebagai seorang muslim dan muslimah. Jangan sampai kita mengaku Islam tapi kita sendiri minder, tidak bangga menjadi seorang muslim. Aya kitu nu kitu. Aya useur. Contoh orang yang tidak bangga dengan Islamnya adalah mereka yang dia mengaku dia Islam, tetapi kepada aturan-aturan Islam dia membangkang. Dia mengaku dia Islam, tetapi kepada aturan, kepada ajaran Islam dia benci gitu Bu. Malahan dia malah melaksanakan aturan agama lain. Contoh sekarang Bu, tanggal 25 sekarang ya. Tanggal 25. Orang-orang di sana itu di perkotaan, di dia mah mulai juga nama meureun. Sibuk memakai atribut Sinterklaas. Pakai baju merah putih. Ieu dicotomkeun. Mengucapkan selamat hari Natal. Ditinggal KTP-na agama Islam. Nah, Islam dia kieu. Malah ku aya nama ku parahna Bu.
orang yang melarang mengucapkan selamat kepada hari raya orang lain, agama lain, itu diproses hukum sekarang itu dengan alasan intoleransi. Nah ini nggak tahu, pemerintahnya nggak punya otak, tapi ini terlalu kasar kalau disebut nggak punya nggak punya otak. Mungkin ada bahasa yang lebih halus ya. Mungkin pemerintahnya lagi goblok-gobloknya gitu. Jadi membuat aturan yang memang seakan-akan merugikan agama Islam. Yang karyawan yang yang beragama Islam dipaksa untuk memakai atribut Natal. Tidak nurut, dipecat dia, Bu. Nah justru kalau menurut akal sehat ya, yang sehat, itu yang intoleran itu yang seperti itu. Justru di Islam itu tidak diperbolehkan kita tuturut munding. You know tuturut munding, Bu? Munding apa tuturut munding? Naon? Munding diturutan, Bu. Jadi di Islam itu tidak boleh ada istilah tasyabuh. Tasyabuh itu mengekor, menuruti budaya agama lain. Haram, Bu, hukumnya. Dalam hadis disebutkan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang dia bertasyabuh mengikuti ajaran agama lain, fahuwa minhum, maka orang itu termasuk kepada golongannya. Gitu. Ini sering saya sebutkan ya, supaya apa? Supaya kita itu bangga dengan Islam dan kita berada dalam Islam itu secara kafah. Al-Baqarah ya, ayat berapa itu? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam itu kafah, secara menyeluruh. Yang diseru siapa tadi? Orang beriman ya. Bukan orang kafir, Bu, Pak. Yang diseru itu orang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Ini kita sudah beriman, sudah Islam, sudah mengakui keislaman. Tapi oleh Allah diberi peringatan atau diberi perintah lagi. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam itu secara kafah. Kenapa demikian? Karena banyak orang Islam yang dia tidak melaksanakan syariat Islam secara utuh, secara menyeluruh. Contohnya yang tadi itu. Orang Islam dengan bangganya memakai atribut agama lain. Orang Islam dengan bangganya mengucapkan selamat kepada agama lain. Berarti dengan perbuatan seperti itu, secara tidak langsung dia tidak bangga dengan agamanya sendiri. Secara tidak langsung dia tidak berada dalam Islam itu secara utuh. Dan secara tidak langsung pula atau secara tidak sadar pula dia membenarkan hari raya agama lain. Misal sorry ibu teh selamat Natalnya atau selamat naon haleluya naon teh. Di orang mah teu aya haleluyanya punya, aya ge halilintarnya punya. Kita menyebutkan selamat, berarti kita membenarkan hari raya mereka. Selamat tahun baru misal. Terus rapi lagi ucapan selamat punya. Tapi ieu sangkut paut, nah itu dengan ibadah. Sangkut pautnya dengan akidah. Memang hanya ucapan selamat Natal, selamat tahun baru, tapi ini korelasinya itu dengan agama, korelasinya dengan akidah. Hanya ucapan, iya hanya ucapan. Kan ibu ge ngucapkeun naon lebat Islam teh ku syahadat, hanya ucapannya punya. Gitu, Bu. Nah, jadi jangan anggap sepele tentang hal-hal tasyabuh seperti ini. Bahaya, Bu. Bisa merusak akidah. Nah, ibu harus bangga dengan Islam itu, termasuk ibu harus melaksanakan utuh seluruh aturan Islam itu
Jangan ada embel-embel, da ieu mah resep, da ieu mah hobi, ieu mah senang. Nah, ulah seperti itu, Bu. Ketika sangkut paut dengan ibadah, meskipun ibu suka, meskipun ibu itu hobi misal, maka tinggalkan jika sekiranya perbuatan tersebut itu melanggar akidah, melanggar syariah Islam. Bahaya, Bu. Soalnya kan orang Yahudi sareng Nasrani mah, Bu, itu tidak akan pernah ridho ninggal ibu taat teh. Jadi jika ibu itu agak Islam kan ya. Ibu itu ibadahnya itu murni begitu loh, Bu. Murni ibadah itu Islam banget ibu tehnya. Tanpa ada embel-embel Buddhisme, tanpa embel-embel Hindu, tanpa ada embel-embel Yahudi Nasrani, mereka itu tidak pernah ridho. Walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a milatahu. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho kepada Islam, kepada kita. Sampai kapan? Hatta tattabi'a milatahum. Sampai ibu dan bapak itu mengikuti milah mereka, mengikuti kebiasaan mereka. Jadi mereka baru bisa tersenyum ketika ibu setapak demi setapak, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, ibu itu mengikuti ajaran mereka, mengikuti akidah mereka. Nah, itu baru mereka bisa tersenyum. Ya kayak tadi, kita muslim, mereka kan tidak ada kewajiban nutup aurat ya, Bu ya. Tapi kita secara tidak sadar, ada yang mah tren ya. Ya mah lagi viral, lagi booming. Ibu tewa gaya geninya nganggo legging bolong-bolong gitu teh punya ka warung. Nah itu teh mengikuti budaya mereka. Padahal daripada kitu mah menikane pesen, Bu, BH tangan panjang. Nutup aurat. Daripada sok di tank punggul ka warungnya. Oh, sonda ibu mah tos ini moal anu kabitaeun sausaha, Bu. Kang Deo moal kabitaeun teh dari kan anu sapantaran sareng ibu mah eta teh babaturan SD baheula tuh. Nya anger we kumetap ningali ibu mah tank punggul. Nah, budaya-budaya Islam yang terkikis itu dirusak itu oleh diri kita sendiri, dan itu memang tujuan mereka merusak agama kita itu. Tujuan mereka supaya kita orang Islam mengikuti ajaran mereka. Rambut kan punya aya nama disambung-sambung. Aya wawas nganggo tralis, Bu, supaya beres. Ces, tralisan. Padahal itu termasuk merubah ciptaan Allah, tidak boleh, Bu. Merubah takdir itu tidak boleh. Jadi upami ibu ya wawas natos karehol sapatos sim kuringnya, aya nu ngalokal lebet, anu pondok, anu panjang. Itu teh tos takdir, tidak boleh dirubah. Jika ibu merubah, maka la'anallahu, kata Rasul itu, Allah melaknat orang yang merubah ciptaan Allah. Orang-orang kafir mah tos langkung apa akan hadis eta teh, Bu? Numawi ku mereka itu dibuat sedemikian rupa supaya kita melanggar aturan Islam. Alasan supaya gelis, supaya rapi, ya di taram kawat naonnya kita. Behal namina teh tuh, sim kuring mah uninga terangna tralis we gitu. Di tralisan gitu. Kata Rasul itu tidak boleh mencukur alis. Ku ibu teh kerop supaya cantik ya. Terus dikerop teh di sepiloan deui. Nah teu ari atuh buntos nu aya cek urang mun anger hideupna gitu. Kecuali kieu kalau ibu teh kan orang lain alisnya umum nih ke sini. Ya. Set ka dieu nya tah. Heug ibu mah aneh misal mah hiwal 2 ka dieu hiji nyagak. Tah, eta mah boleh dikurut soalnya takdir ibu mah sampai sini. Gitu. Takdir orang itu punya kaki
2. Betul ya? Takdir orang itu punya kaki 2. Porojol we, aya anak lahir kakina 3. Ya. Tah ieu mah boleh dipotong nu hiji mah. Sebab takdir orang mah memang 2 kakina gitu. Tidak merubah takdir itu karena memang takdir orang itu mempunyai kaki 2. Cek bapak teh cenah mending tepet 3 teu nanaon eta mah. Meh jagoan main di Persib misalnya. 2 we jagoan ngomot 3. Boleh mangga. Cuman jika pun nanti dipotong itu boleh dipersilahkan. Adapun ibu mengerok alis, masang behel di gigi itu merubah takdir, tidak boleh diharamkan. Nah, kenapa saya bahas ke sini? Karena memang sudah banyak di antara kita yang melanggar syariat itu. Keur mah itu teh sengaja ke orang kafir supaya kita mengikuti milah mereka, supaya kita mengikuti aturan ajaran mereka. Kata mah bangsa orang mah sifatnya permisif. Permisif teh segala iya. Ieu pamikir, oh iya resep digana. Jadi segala di welcomekeun gitu, Bu. Segala mangga permisif teh. Aya aturan anyar kajenting aneh menyimpang ti syariat. Tidak ada filter, tidak ada saringan, derwe gitu. Nah, ini yang jadi makanan empuk orang-orang kafir untuk menyesatkan orang Islam dari ajaran Islam itu sendiri. Makanya Rasulullah pernah bersabda, suatu saat orang Islam itu akan seperti santapan di meja makan. Jadi orang Islam bagi orang-orang kafir itu suatu saat sabda Rasul itu akan menjadi santapan di meja makan. Seperti hidangan di meja makan, Bu. Ibu pernah menghidangkan makanan di meja makan? Patarosan, kinten-kinten hidangan yang ada di meja makan itu oleh orang yang mengelilinginya diapakan, Bu? Ada hidangan di meja makan, ya, dikelilingi oleh orang-orang. Kira-kira hidangan yang ada di meja makan itu oleh orang yang mengelilinginya itu diapakan? Dicicipi, terus dimakan. Upami dibalangkeun kengeng teu? Kengeng ya, bebas itu maksudnya. Jadi orang Islam itu, Bu, ibarat hidangan di meja makan yang siap santap, dikelilingi oleh orang-orang kafir. Yang namanya hidangan di meja makan udah dikelilingi, Bu, mau di bagaimanapun juga itu tidak akan berdaya dia itu. Mau dimakan sok gitu, mau dicicipi mangga, mau ditoel hungkul oke, mau dipiceun sekalipun boleh gitu kan. Tidak ada daya dan upaya orang Islam itu. Kaget para sahabat, kemudian bertanya, ya Rasulullah, apakah pada saat itu jumlah kita sedikit? Kata Rasul, la bal antum katsirun. Tidak, justru jumlah kalian pada saat itu sangat banyak. Mayoritas Islam teh, Bu, cenah Bu, saur Rasul teh. Tapi kalian itu tidak ada daya layaknya buih di lautan. Busa, Bu, budah di laut. Budah di laut kumaha, Bu? Angin ka kidul, bering ka kidulnya punya. Angin ka kaler, bering ka kaler. Angin ke barat ikut ke barat, angin ke timur ikut ke timur. Dia tidak punya kekuatan, padahal mereka itu banyak, tapi tidak ada kekuatan. Ada angin berhembus kemana dia ikut. Nah sekarang terasa orang Islam di kita itu banyak, mayoritas malahan berapa persen? Kan setia di Indonesia itu 80% ya. 80% Islam di kita itu. Tapi tidak ada
Islam mungkin bukan tidak ada ya, sedikit sekali orang Islam yang dia kuat akidahnya. Mereka banyak tetapi kayak buih di lautan itu. Usum Mobile Legend, main Mobile Legend perang mabar ya kan gitu. Usum Piala Dunia, aja Piala Dunia poho tahajud acan gitu. Tidak ada kekuatan, dipengaruhi oleh agama ini oke, dipengaruhi oleh agama itu hayu. Kenapa? Kata Rasul, karena pada waktu itu kalian mempunyai penyakit al-wahnu, wahan, penyakit wahan. Ya Rasulullah, kata sahabat bertanya lagi, mal wahnu ya Rasulullah? Apa wahan itu ya Rasulullah? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Orang Islam pada waktu itu karena terhinggapi ya penyakit wahan itu, karena kalian itu terlalu mencintai dunia dan takut akan kematian. Jadi orang Islam banyak, tapi tidak ada daya dan upaya. Ibarat hidangan di meja makan, seperti buih di lautan. Tidak ada kekuatan sama sekali. Karena orang Islam mempunyai penyakit yang namanya penyakit wahan. Apa penyakit wahan itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mencintai dunia dan takut pada mati. Panyawat saha eta nu kitu, Bu? Cinta dunia sareng sieun maot, panyawat saha? Hah? Ibu? Tengah aku ibu meresep. Jadi orang Islam gampang terpengaruh oleh budaya agama luar itu, salah satunya adalah karena dia terlalu mencintai dunia. Takut kehilangan dunia itu, Bu. Sampai-sampai bekerja dari pagi, dari gelap ke pulang gelap, itu tidak ini. Cek paribasana ini poek, balik poek, apa tikotok acan. Ayah Bu, aki-aki di itu mah di tonggoh, di luhur, di lemur simpuring, di dia mah moal badannya. Saking ku cinta dunia, nah Bu. Tosakarat dia mah, tosakarat ditalkinan ku lawan teh ku putu-putuna, ku murang kalihna. Sok apa tuturkeun. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ditalkinan ku dihareoskeun. Ku istrina kitu, apa tuturkeun la ilaha illallah. Korejang teh gugah. Sanes nuturkeun, Bu. Kalau kieu nyi omat sawah nu 20 tumak ulah dijual. Lain nuturkeun nyebutkeun kalimat thayyibah kalakah? Nyebutkeun teh naon amanna teh omat cenah sawah nu 20 tumak ulah dijual. Cek incuna teh. Nah, cenah gaduh kitu bapak aki cenah nu ieu naon wariskeun sawah 20 tumak. Eta belah kulon yang 20 tumak tong dijual pokokna mah nya naha ada nu batur cenah. Ya atuh ulah dijual, mau dijual nu batur. Tak karena cinta dunia. Orang itu yang bersemangat itu Bu dua. Yang pertama dia pecinta ilmu, yang kedua pecinta dunia. Orang yang cinta ilmu dia akan bersemangat sampai tua. Nu tos bongkok ya Bu, tos bongkok anu cinta ilmu getol ka masjidna teh nya. Bikin kan melahannya nyana kitu. Salat subuh kadang mah di korsian. Kuring paminuju mondok di Pamempek di kantor PD aya bapak-bapak duwi ka unggal subuh teh tara lat eta mah ka masjid duwi ka digoneng ku putuna teh di masjid teh disawigikeun kursi Pak cangma salatna terus teu kiat ngadeg tara lat salat berjamaah subuh maghrib zuhur asar isya aya we teh di korsian aneh teu Bu aya jalmi ka masjid tara lat padahal tos teu damang aneh teu aneh teu aneh Pak jalmi nu gering getol ka masjid teu aneh
Anu aneh mah jalma cager tara ka masjid teh aneh. Tah itu nu cinta ilmu, talab ilmu dia tidak pernah alpa. Pami sehat mah pamikiatnya sok dia tah gitu. Tah aya ge nu cinta dunia jiga tadi teh, kajenting tos bengkung, kajenting tos bongkok. Walaupun dia sudah kurus kerontang, da aya nu miwarang ngagarap paculeun, ngagarap bangunan mau ngadak-ngadak jag-jag eta teh. Ios ku apa? Apa capek henteu apa? Nah itu, jadi ketika orang terlalu mencintai dunia, dia akan mempunyai penyakit wahan yang nantinya akan gampang terpengaruh akidahnya oleh orang-orang non muslim. Cok da upami ibu, upami orang-orang karyawan-karyawan pabrikan atau karyawan-karyawan apa gitu mall di kota-kota itu, kalau mereka akidahnya kuat, tidak terlalu mencintai dunia, kajenting dipecat daripada kudu ngajual akidah. Ya. Daripada harus mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru, kajenting dipecat atuh. Cuma karena mereka takut tidak makan, tidak percaya akan kekuasaan Allah, sehingga mereka lebih memilih menggadaikan akidah daripada harus kehilangan pekerjaan. Ya. Nah, itu bukti bahwa hubud dunia itu mempengaruhi akidah. Dan takut mati. Mereka takut mati. Ada kemungkaran tidak berani melawan. Ukur nurut we dititah kia dicarekan disentakan ku bos petet oge kan gitu. Abdi kapungkur gitu Pak. Menuju di Batam. Bos tepan saripit ya. Di anjing-anjing di goblok-goblok teh nurut we muhun. Mun aya mah digetok. Karena takut mati. Wah, cicing di lemur batu di Batam atau Bu? Di Batam mau bujung-bujung jalmi soleh, jalmi kasep juga simkuring. Nu goreng patut oge di itu mah asa kasep gitu maksudnya. Saran sebaik-baiknya orang yang dari Bandung datang ke sana itu pasti akan menjadi orang yang durjana we pasti. Karena takut mati, takut ya di lemur batur jauh ka ditu ka dieu itu. Dari itu mah tuh di karungan diteleupkeun ka laut ge mah aya nu ieu. Malah nu menakan. Padahal jika kita tidak mempunyai penyakit wahan yaitu tidak takut mati, Bu. Kata Rasulullah, idza ra'a ahadun minkum munkaron, melihat kemungkaran, falyughayyirhu, maka cegahlah kemungkaran itu. Ini sering saya bahas di sini. Biyadihi, dengan kedua tangan kalian, atau fa in lam tastati, jika tidak mampu, fa bilisanihi, dengan lisan kalian. Fa in lam tastati, ketika tidak mampu pula dengan lisan, fa biqalbihi, maka cegah kemungkaran itu dengan hati. Wa kadzalika adhaful iman. Orang yang mencegah kemungkaran dengan penyakit hati, dengan hatinya, yaitu dengan mendoakan, itulah orang yang selemah-lemahnya iman. Tapi lebih baik daripada orang yang takut mati. Nampun mabok di jalan, lamun jalmi anu teu wahan mah, anu tidak takut mati, dia akan mencegahnya. Mane mabok teh ini, gitu kan. Banyak kemungkaran-kemungkaran di lingkungan kita itu, Bu. Dan kita sebagai orang Islam harus mencegahnya. Mabok, judi, riba, wah harus pabalatak kayaknya, Bu. Nah itu harus kita cegah. Fabi yadaihi, dengan tangan kalian, dengan lisan kalian atau dengan hati kalian. Bukti kalau kita tidak takut mati. Nah ini sebagai identitas Islam, bahwa Islam itu mau tidak mau harus amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak boleh Islam itu hanya amar ma'ruf hungkul. Nitah kana kahadean we arinya gak kagorengan henteu, itu tiasa Islam mah jiga kitu, Bu. Hayu salat, hayu ngaji gampang eta mah. Nya, gampil. Memerintah kepada kebaikan itu gampang, mengajak kepada kebaikan itu gampang, tapi yang sulit ini nahi mungkar, mencegah kemungkaran.
Kanu mabok, jang hayu ka masjid daripada di dieu mah gampang. Tapi ketika aya nu keur mabok ngariung dicarek ku Kang Deoh teh, tong marabok sia. Malwani yeuna teh soak. Soak mah. Aya nu judi yeuh, keur ieu tergapleh ngariung tumpangan. Ku Pak Mus teh, wah ieu kudu nahi mungkar yeuh. Carek ku Kang Mus teh, kieu Kang Mus wani moal. Hiji lawan 4 atuh Bu. Ya. Tiba tanya rek maka laki nuju naon Pak. Cicing lah teu ngaganggu nya sok lah wios asal gape syariah we cenah. Aya gape syariah segala. Ngiluan deui. Gabung. Murnikan akidah dan tugasnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak bisa Islam hanya amar ma'ruf mungkul, amar ma'ruf saja. Harus ada nahi mungkarnya. Tetap aneh sekarang itu semacam FPI dibubarkan dengan alasan apa organisasi sesat ya. Padahal itu mereka itu nahi mungkarnya luar biasa. Sok da moal aya nu wani nyarekan rejim atuh iwakti FPI-nya. Ku aya nama dibubarkeun itu teh. Alasanna sesat. Aya kapungkur Hizbut Tahrir ya. Hizbut Tahrir ingin mendirikan atau hukum apa itu? Khilafah. Sesat. Wah, aya nama tos serba disesatkeun, Bu. Nu langkung parah aya nama serba radikalnya. Serba radikal. Anu janggotna panjang radikal. Anu acingna ngatung radikal. Anu hideung tapak sujudna radikal. Pamajikan opat radikal. Ari anu nganggo rok mini radikal. Nya punya. Tah kitu ayeuna teh di urang teh tak riweuh. Serba radikal, serba sesat. Ketika orang ingin menegakkan aturan Islam itu seperti itu. Tah riweuh cicing di Indonesia mah Bu, mending pindah ka ditu ka Majalaya Bu lah. Nah kembali kepada tadi bahwa kita itu harus menjadi muslim yang utuh. Masuk dalam Islam itu secara utuh. Bu, kalau ibu masuk ke dalam masjid, yang baru masuk itu hanya baru kepalanya saja. Sudah dibilang masuk belum? Ibu mau ke masjid. Tapi yang baru nongol dari pintunya itu baru kepalanya saja. Sudah disebut masuk belum? Belum. Udah tapi baru sepotong gitu. Hah? Enggak, maksudnya masuknya sudah masuk apa belum gitu. Jadi yang namanya masuk itu dari kepala sampai ujung kaki itu sudah di dalam, maksudnya gitu. Nah, jangan sebelah di dalam, sebelah di luar, jangan. Nah, maksud dari ayat tadi bahwa kita harus masuk Islam secara utuh itu seperti itu. Termasuk tata cara ibadahnya harus secara Islami, termasuk amar ma'ruf nahi mungkarnya harus bagaimana. Termasuk akidahnya itu harus seperti apa. Jangan sampai ibu teh Islam tapi pola pikir Hindu, pagawean Buddha atau Kristen ulah. Agamana Islam, ngaku Islam, ari pagawean punten-punten di Tongoh di itu masih banyak orang yang nikahan Bu, masih banyak yang saweran, masih banyak yang nincak endong. Aku nama Islam ya teh. Islam tapi pekerjaannya Hindu gitu. Pola pikirnya Kristen. Nah, ini bahaya. Padahal jika ibu lihat ayat tersebut harus secara utuh itu baik hati, pikiran dan pekerjaan itu harus Islam sepenuhnya gitu. Jadi di dalam masjidnya itu harus benar-benar ada di dalam masjid seluruh tubuhnya. Nah, ibu pun dalam Islam itu harus seluruhnya dalam agama Islam. Ulana pikeun ka ari ngaku Islam, pagawean Yahudi, pola pikir Hindu. Nah, itu banyak di situ.
Ngaku Islam, hari ngucapkeun selamat Natal masih kene halal. Ngaco, Bu. Jika bangunannya pondasinya lega gitu. Ari kaluhurna bilik kan teu nyambung teu sinkron. Harusnya mah upami bangun pondasina weweg kokoh, si ceker ayamnya misal pakai besi 18, nah ke atasnya juga harus bagus gitu. Iya mah pondasi di HD, ngaku nama Islam di HD, ari pamikiran Hindu, pagawean, Kristen, nah eta mah jiga pondasina bagus, tapi kaluhurna ku bilih ku GRC gitu. Tidak seimbang. Nah, tuntutan untuk menjaga akidah ini diwajibkan supaya apa? Supaya kita tidak gampang terombang-ambing seperti buih di lautan dan supaya kita tidak tasyabuh tuturut punding ajaran agama lain. Ya contohnya seperti sekarang ya, nanti tahun baru nih, ibu kade bu sok ibu teh sok seueur gaya ibu teh lah. Mesel kembang api beledag di dieu. Bu, batur maganengeun eta teh. Kok masuk upami anu nyeri jantung ngelepek gara-gara ibu nyeut kembang api da dosa ibu. Mas? Kembang hungkul. Taya apian. Mesel kembang hungkul gitu, kanggo hiasan di tahun baru. Ngepot. Nah itu Bu ya, jadi ini penguat saja untuk ibu bahwa pekerjaan-pekerjaan seperti yang sedang marak kita lakukan Natal, tahun baru dan lain sebagainya itu bukan dari ajaran Islam dan itu merupakan bentuk tasabuh yang haram untuk ibu kerjakan. Meskipun ibu tidak ya resep, sanes masalah resepna Bu, ajaran ngalarang. Da ieu mah tiba heula ge da aya, piraku ayeuna gara-gara usaha depi jadi sanes masalah tiba heula ieu mah syariat ngalarang Bu. Mangga bade geuleuh ka abdi mangga, bade geuleuh ka pamus mangga. Upami geuleuh kanu ngaduikeun keterangan berarti geuleuh kenal Quran teh gitu. Ya punya eta lah panten mudah-mudahan janten tadzkirah kang urang sadayana bahwa kita sebagai seorang muslim harus bangga menjadi muslim dan bukti bangga kepada Islam itu adalah kita menjalankan aturannya secara utuh, menjauhi larangannya secara utuh, termasuk budaya-budaya agama Islam yang sedang marak dilaksanakan oleh orang Islam itu harus sepenuhnya kita jauhi. Cag duwi ka dieu. Mudah-mudahan janten pepeling kang urang sadayana bobor sapanuan carang sapakan rampung dawuh tutas pangandika Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين